Rombongan Komisi 9 DPR RI kunjungi RSUP Kepri. Seorang pria bonyok dipukuli oknum TNI. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bangun taman pemakaman berkonsep ruang terbuka hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda dengan sejumlah berita yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu. Inilah Jendela Kepri. Sebanyak 15 orang anggota Komisi 9 DPR RI bersama perwakilan Kementerian Kesehatan pagi tadi melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri. Dalam kunjungan ini, rombongan Komisi 9 bersama perwakilan Kementerian Kesehatan ini meninjau kondisi RSUP Kepri dan mendengarkan kendala yang ada. Langsung ya, banyak istirahat. BPJS Kamis pagi tadi, rombongan Komisi 9 DPR RI dan perwakilan Kementerian Kesehatan meninjau kondisi Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau di kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Dalam kunjungannya ini, rombongan didampingi Sekda serta Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau. Rombongan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruang di RSUP, diantaranya ruang pendaftaran, IGD, dan ruang hemodialisa yang dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI mengusulkan rencana jangka panjang kepada pihak RSUP Kepulauan Riau dan menanyakan optimalisasi 8 lantai Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ermalena menyebut jika kunjungan ke RSUP Kepri ini terkait upaya peningkatan pelayanan. Ya, menurutnya rumah sakit di Kepri yang merupakan kawasan perbatasan tidak bisa diremehkan karena dikhawatirkan warga Kepri akan lebih cenderung memilih rumah sakit di luar negeri, semisal Malaysia dan Singapura, dibanding rumah sakit yang ada. Pada sejumlah wartawan usai meninjau sekaligus menggelar dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ermalena, menyebut jika keberadaan rumah sakit di Provinsi Kepri yang berada di kawasan perbatasan tidak bisa diremehkan dan harus ditingkatkan pelayanannya. tahu bahwa tidak semua tempat itu bagus. Yang kedua, ini adalah daerah perbatasan, sehingga memang kita tidak boleh meremehkan masalah kesehatan. Jangan sampai masyarakat Indonesia lebih memilih keluar daripada di dalam. Oleh karena itu tadi kita mengusulkan untuk adanya perencanaan jangka panjang. Kalau ini kita tahu 8 lantai dan baru terpakai 2-3 lantai, pertanyaan kapan ya sampai 8 itu terpakai? Kalau kemudian apa yang akan direncanakan? Nah, insya Allah karena di sini juga ada yang punya dapil, Pak Asman, kita akan memaksimalkan memperhatikan bantuan yang akan kita berikan ke sini melalui pemerintah. Sementara itu, Direktur RSUP Kepri mengatakan untuk melengkapi fasilitas RSUP termasuk optimalisasi rumah sakit, pihaknya telah mengajukan ke pemerintah pusat sebesar 22 miliar. Tapi alat-alat kesehatan kita kan harus dipenuhi ruang OKA segala macam tuh. Lagi kan bangunan 568 kita kan bakal insya Allah mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini selesai itu. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Seorang pria Rabu malam tadi menderita luka memar di bagian wajah akibat dipukuli seorang pria yang diduga oknum TNI Angkatan Laut. Ikuti beritanya usai pariwara berikut. Seorang pria Rabu malam tadi menderita luka memar di bagian wajah akibat dipukuli seorang pria yang diduga oknum TNI Angkatan Laut. Ya, belum diketahui pasti apa yang melatar belakangi pemukulan tersebut. Namun korban mengaku pemukulan ini berlangsung setelah keduanya sempat terlibat adu mulut. Suasana Polres Tanjung Pinang sekitar pukul 10 Rabu 8 April tadi malam mendadak ramai. Seorang pria bernama Rickson diantar sejumlah pria ke kantor polisi yang terletak di kilometer 5 atas tersebut. Wajah pria bernama Rickson ini mengalami luka cukup parah, wajahnya memar. Di kantor polisi ia mengaku dipukuli sejumlah pria yang malam itu mengantarnya ke kantor polisi. Pemukulan menurutnya berlangsung di dekat lapangan tenis Kampung Baru.
Kalau melakukan tenis itu aku ingat. Jadi tiba-tiba orang tuh ketepuk katanya. Entah apa-apa bilangnya. Aku tak ngerti. Hingga kini, belum diketahui pasti ada motif pemukulan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sejumlah petugas POM TNI AL datang ke kantor polisi dan menjemput korban dan sejumlah pria yang disebut melakukan pengeroyokan. Terhadap pengeroyokan ini, orang tua korban mengaku tidak terima atas kejadian tersebut. Aparat itu bukan untuk pukul masyarakat, tetapi mengadakan mendamaikan. Saya tidak terima sampai begitu. Adapun salah anak saya, aturannya bisa diapa. Ini kok diantar siapa pakai telanjang, motor pun ditahan. Itu yang saya tidak terima. Ajay Nugraha, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemirsa, Taman Pemakaman milik pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terletak di kilometer 7 dan Senggarang saat ini lahannya sudah sangat terbatas. Ya, untuk mengantisipasi hal ini, tahun ini Pemkot Tanjung Pinang telah menyediakan lahan baru yang terletak di kilometer 15 Tanjung Pinang. Untuk lahan pemakaman ini, Pemkot akan membuat konsep ruang terbuka hijau berupa taman yang salah satu tujuannya untuk menghilangkan kesan angker. Terkait penuhnya lahan pemakaman yang ada di kilometer 7 dan Senggarang, Pemkot Tanjung Pinang melalui Dinas Tata Kota telah mengadakan lahan pemakaman baru di kilometer 15. Luas lahan baru untuk pemakaman ini memiliki luas 6 hektar. 4 hektar diperuntukkan bagi pemakaman Muslim dan 2 hektar untuk pemakaman Nasrani. Rencananya Pemkot Tanjung Pinang tahun ini akan membuat taman pemakaman baru ini dengan konsep ruang terbuka hijau. Atau dengan kata lain, di pemakaman ini nantinya akan dibuat semacam taman untuk menghilangkan kesan angker. Kita baru konfirmasi dulu anggota dewan yang menanyakan yang kemarin kan ya, sama PKG ya. Jadi yang permintaan awal ini baru dari pihak yang makam Kristen. Kristen kan udah penuh tuh. Baik Sobat 7 maupun yang mana lagi yang di Senggarang. Ya. Namun konsep ini belum bisa dijalankan mengingat masih terkendala peraturan daerah terkait pengelolaan lahan. Konsep makamnya itu kita bentuk macam ATH taman. Oh, kita bentuk seperti taman. Ya, ATH taman. Enggak macam yang dulu lagi ya. Dulu kan tubuh-tubuhnya. Iya. Pakai pagar apa. Sekarang enggak, simpelnya rumput aja. Rumput cuma ada lisannya. Nantinya di pemakaman ini akan diterapkan tarif khusus tergantung permintaan dari masyarakat. Besaran tarif ini kemudian akan diatur di dalam perda yang masih dalam pembahasan. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Seorang guru melaporkan adanya transaksi narkoba yang melibatkan pelajar di Kota Tanjung Pinang. Ikuti informasinya usai commercial break berikut ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat saat ini terdapat sebanyak 1.113 pecandu narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Para pecandu narkoba ini direncanakan akan menjalani proses rehabilitasi yang bersifat pemaksaan. Data dimiliki Badan Narkotika Nasional di Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdapat sebanyak 1.113 pecandu narkoba. Hal ini terungkap dalam penyuluhan tentang narkoba di Polres Tanjung Pinang Rabu 8 April kemarin. Penyuluhan ini diselenggarakan BNN bersama Yayasan Kemala Bayangkari Tanjung Pinang. Tim penyuluh dari BNN Kota Tanjung Pinang menyebut jumlah pecandu narkoba sebanyak 1.113 ini merupakan candu yang terdata dan dimungkinkan bisa melebihi dari jumlah tersebut. Para pecandu narkoba yang terdata di seluruh Kepulauan Riau ini rencananya akan direhabilitasi tahun ini. Namun belum diketahui pasti jumlah pecandu narkoba yang berdomisili Tanjung Pinang mengingat masih dalam pembahasan. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba ini nantinya tidak bersifat sukarela, tetapi lebih cenderung bersifat pemaksaan. Ini yang dimaksud dengan program rehabilitasi ini bukan berarti kok kemarin tidak direhabilitasi, bukan begitu, tapi sekarang dipaksa. Pecandu-pecandu itu dipaksa untuk menjalani rehabilitasi. Penyuluhan dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Yayasan Kelama Bayangkari Tanjung Pinang ini diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA di Tanjung Pinang, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tanjung Pinang sehat tanpa narkoba. Ogen, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Dalam penyuluhan narkoba di Mapolres Tanjung Pinang ini, ada laporan cukup mengejutkan disampaikan salah seorang guru. Ya, menurut guru ini, ia mendapati sering adanya transaksi narkoba di kawasan Tugu Pensil. Celakanya, oknum pengedar yang tidak dikenali ini menjadikan pelajar sebagai korbannya.
Kabar mengejutkan disampaikan salah seorang guru saat berlangsungnya penyuluhan narkoba digelar BNN bersama Yayasan Kemala Bayangkari Tanjung Pinang Rabu kemarin. Menurut guru di salah satu Tanjung Pinang ini, dia pernah mendapati adanya transaksi narkoba di kawasan Tugu Pingsil. Celakanya yang menjadi sasaran pengedar yang tidak dikenali ini adalah pelajar. Narkoba yang dijual kepada pelajar disebutnya adalah narkoba jenis suntik atau dikenal dengan sebutan putau yang dijual Rp250.000 per paketnya. Menanggapi laporan tersebut, Kasat Narkoba Polres Tanjung Pinang menyebut segera akan melakukan penyelidikan. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. HUT TNI Angkatan Udara diperingati di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Tanjung Pinang. Ikuti informasinya selepas ini. Peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara diperingati di seluruh Indonesia. Ya, sama halnya di Tanjung Pinang, pagi tadi Pangkalan TNI AU atau Lanut Tanjung Pinang menggelar upacara sekaligus syukuran memperingati Hari Jadi TNI AU ke-69 tahun. Iroquois S58T Sikorsky T344 Mentor. Sama halnya di seluruh pangkalan TNI AU yang ada di Indonesia, peringatan HUT TNI AU ke-69 yang jatuh pada tanggal 9 April hari ini juga diperingati di Pangkalan TNI AU Tanjung Pinang. Peringatan dilaksanakan pagi tadi dalam bentuk upacara dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Tanjung Pinang, Letkol Penerbang I Ketut Wahyu Wijaya. Upacara juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, sejumlah FKPD, SKPD, serta undangan lainnya. Di usia yang tidak lagi muda, TNI Angkatan Udara diharapkan mampu menjadi kebanggaan bangsa dalam meningkatkan keamanan udara dan laut. Transportasi, baik itu darat, baik itu transportasi laut maupun transportasi udara. Di sini peran TNI AU adalah melindungi segenap pergerakan baik yang ada di laut ataupun ada yang di udara, supaya masyarakat kita tuh merasa nyaman lah tinggal di negara ini. Selain upacara, dalam memperingati HUT TNI AU ini juga dilaksanakan syukuran yang digelar di lapangan tenis Lanut Tanjung Pinang. Peringatan juga diisi dengan berbagai hiburan sekaligus pembagian hadiah bagi pemenang berbagai lomba yang telah digelar dalam rangkaian kegiatan sebelum tanggal 9 April. Isnawati Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemirsa Vkom TV, di Tanjung Pinang ternyata ada sebuah masjid dengan kubah terbesar. Ya, mungkin Anda tahu dengan Masjid Al-Uswah yang terletak di kilometer 10 Tanjung Pinang. Masjid yang kini masih dalam tahap renovasi ini memiliki kubah berukuran cukup besar, yang diklaim merupakan kubah masjid terbesar di Provinsi Kepri. Penasaran kan? Dan liputan ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Jendela Kepri di edisi Kamis 9 April 2015. Saya Meta Bayu dan saya Iskan Tasya, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tidak nampak ada yang istimewa pada bangunan masjid ini, terlebih bangunannya yang belum rampung. Tapi jangan salah, Masjid Al-Uswah yang terletak di Jalan DI Panjaitan kilometer 10 ini ternyata memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dimaksud berupa kubah yang menjadi ciri tempat peribadatan umat muslim. Menurut pengurus masjid, kubah Masjid Al-Uswah ini diklaim merupakan kubah dengan diameter terbesar seprovinsi Kepulauan Riau. Diameternya sepanjang 16 meter. Tapi sayangnya pembangunan kubah ini belum rampung. Masih dibutuhkan dana setidaknya 710 juta lagi untuk menyelesaikan kubah ini. Rencananya kubah ini nantinya akan dihiasi dengan berbagai ornamen termasuk kaligrafi. Untuk kubahnya itu memakan biaya 960 juta. Di mana pelaksanaan pembangunannya sekarang sudah mencapai 43%. Sebagai informasi untuk Anda, Masjid Al-Uswah ini mulai direnovasi sejak 2010 lalu. Renovasi masjid ini dilakukan mengingat luas masjid ini sudah tidak bisa lagi menampung jumlah jamaah terlebih saat bulan Ramadan. Kendati pelaksanaannya telah berjalan selama 5 tahun, namun proses renovasi masjid belum rampung. Masih dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Tim Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan.